Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Grup A, PPAK Angkatan 44A Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk membahas kasus tentang audit. Namun sebelum kami masuk ke pembahasan tentang kasus audit, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan dulu siapa anggota kelompok dari Grup A. Yang pertama ada Anissa Ratna, selanjutnya ada saya sendiri Calbe Nugroho, selanjutnya ada Muhammad Taufik, dan yang terakhir ada Nur Faiza Fauzia. Kasus yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Mbak Anissa Ratna. Kepada Mbak Anissa Ratna saya persilakan. Iya, terima kasih. Untuk kasus pertama, tahun ini kami kebobolan di salah satu gudang yang kami miliki di daerah Y dan S. Pada tahun sebelumnya kami juga kecurian di gudang K. Kami heran padahal kebijakan keamanan sudah didesain dengan baik. Tapi kenapa masih kebobolan juga? Untuk jenis audit pada kasus ini adalah audit kepatuhan dengan auditor internal. Alasannya karena kasus yang terjadi berkaitan dengan SPI perusahaan yang bersifat merugikan perusahaan, sehingga dibutuhkan peninjauan ulang terkait SPI dan flowchart yang telah dibuat oleh auditor internal. Oke, selanjutnya kasus Selanjutnya, nomor 2. Tahun ini kami mendapatkan proyek besar dari sebuah NGO yang bergerak di bidang daur ulang. Mereka meminta kami memastikan bahwa operasi pada perusahaan kami telah memenuhi syarat kehijauan. Kami agak bingung dengan permintaan mereka. Kelompok kami menyimpulkan jenis auditnya adalah audit kepatuhan. Selanjutnya siapa yang mengaudit adalah auditor eksternal. Alasannya adalah karena untuk memverifikasi perusahaan telah mengikuti dan memenuhi syarat kehijauan, maka dibutuhkan pihak ketiga untuk memberikan laporan yang bersifat independen. Baiklah, untuk kasus ketiga, yaitu salah satu cabang kami di Kota S mengalami kerugian selama beberapa periode ini. Kami berencana ingin mengganti jajaran manajemen di sana. Sebelum itu, kami harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Untuk jenis auditnya, itu adalah audit operasional. Siapa yang mengaudit adalah audit internal dari perusahaan tersebut. Alasannya, karena perusahaan ingin memastikan terlebih dahulu penyebab kerugian yang terjadi dalam perusahaan. Maka auditor internal melakukan investigasi agar dapat diidentifikasi terlebih dahulu bukti atau informasi penyebab kerugian di perusahaan. Karena bisa saja terjadi penyimpangan dan hal tersebut luput dari pengawasan auditor internal. Selanjutnya, kasus keempat tahun ini kami membuat beberapa perubahan pada manajemen pajak penghasilan kami. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan pada perundang-undangan perpajakan. Seharusnya sih tidak ada permasalahan dengan pajak penghasilan yang kami laporkan. Dari kasus itu, kesimpulan kami jenis auditnya yaitu audit kepatuhan. Siapa yang mengaudit itu audit eksternal. Alasannya karena terkait dengan perpajakan. Sudah semestinya perusahaan mengikuti peraturan perpajakan yang terupdate. Dengan bantuan auditor eksternal tersebut dapat memberikan keyakinan bahwa laporan pajak yang dilaporkan sudah sesuai atau apakah masih ada perubahan yang harus dilakukan perusahaan. dana untuk membeli aset baru. Padahal tahun depan kami berencana membangun pabrik baru di kota M. Kami kebingungan bagaimana bisa meyakinkan pemberi dana agar mau membantu kami. Oke, untuk jenis auditnya adalah audit laporan keuangan dengan auditor internal sebagai auditor. Alasannya karena perusahaan perlu untuk diaudit oleh auditor eksternal untuk mendapat keyakinan terhadap laporan keuangan yang akan dikomunikasikan kepada pihak kreditur. Selanjutnya kasus ke-6 berkaitan dengan pemerintahan daerah. Kami berencana akan menerbitkan obligasi Pemda Y atau OPY. Diharapkan masyarakat Pemda Y akan membeli OPY sebanyak 10 triliun tahun ini. Kami kurang paham apa yang harus dilakukan agar penerbitan bisa berjalan dengan mulus. Kesimpulan dari kelompok kami adalah jenis auditnya adalah audit laporan keuangan. Siapa yang mengaudit adalah auditor eksternal. Alasannya dikarenakan Pemda Y kurang paham bagaimana penerbitan obligasi dapat berjalan dengan mulus. Maka dibutuhkan auditor eksternal untuk membantu dalam penerbitan obligasi yang baik dan benar. Baiklah, untuk kasus ketujuh, yaitu adalah saya mendapatkan gosip jika Kabid Anggaran kami telah menempatkan dana anggaran sebesar 100 miliar di rekening pribadinya. Untuk kasus ini, jenis auditnya adalah audit kepatuhan. Siapa yang mengaudit adalah audit internal. Alasannya dikarenakan ada gosip yang beredar di dalam lingkungan pemerintah terkait Kabid Anggaran telah mendapatkan dana anggaran sebesar 100 miliar di rekening pribadinya.
maka auditor internal harus melakukan penelusuran terhadap gosip yang beredar tersebut. Selanjutnya kasus 8 yaitu kami mendapatkan proyek dari Kementerian Perdagangan sebesar 10 triliun. Selama ini kami telah melaksanakan proyek tersebut sebaik-baiknya tanpa ada permasalahan. Dari case ini jenis audit yang kami simpulkan yaitu audit laporan keuangan. Siapa yang mengaudit? Auditor eksternal. Alasannya karena pemerintah mendapatkan proyek dari Kementerian Perdagangan yang di mana seluruh aktivitas di dalam proyek tersebut harus dilaporkan, maka dibutuhkan auditor eksternal untuk mengevaluasi apakah proyek tersebut telah dijalankan sesuai dengan target dan anggaran yang telah diberikan. Oke, untuk kasus 9, saya sebagai kepala daerah agak kebingungan dengan realisasi anggaran yang kami dapatkan dari retribusi parkir. Karcis kami siapkan senilai 10 miliar dan selama ini tidak pernah habis karcisnya. Padahal pengalaman kepala daerah sebelumnya 15 miliar selalu habis. Maka untuk jenis audit ini adalah audit kepatuhan dengan auditor internal sebagai auditor. Karena apa? Karena terdapat kasus di mana target dari anggaran retribusi parkir tidak terrealisasi. Sedangkan di masa kepemimpinan kepala daerah sebelumnya, target dari retribusi parkir selalu tercapai atau terrealisasi. Maka auditor internal harus melakukan test of control terhadap SPI dan melakukan prosedur audit yang berkaitan dengan kegiatan di lapangan. Oke, selanjutnya kasus yang terakhir adalah kami ingin mendapatkan penghargaan tingkat dunia sebagai pemerintah daerah paling hijau. Kelompok kami menyimpulkan jenis auditnya adalah audit kepatuhan. Siapa yang mengaudit adalah auditor eksternal. Alasannya adalah dikarenakan ingin mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah yang paling hijau, maka pemerintah meminta auditor eksternal untuk memberikan penilaian dan evaluasi apakah pemerintah daerah sudah sesuai syarat daerah paling hijau untuk mendapatkan penghargaan tingkat dunia. Oke, sekian dari grup A. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.